Masih bersama Sergap investigasi aksi balap liar yang kian marak di Tuban, Jawa Timur meresahkan warga. Saat beraksi pelaku nekat memblokade jalan mulai sore hingga malam hari. Video amatir aksi balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Mondokan, Kota Kabupaten Tuban ini sengaja direkam para pelaku. Dalam aksinya yang kerap dilakukan pada sore hingga dini hari, para pelaku sampai memblokade jalan. Aksi ini meresahkan warga dan pengguna jalan lantaran terjadi hampir di setiap hari. Warga menyebut telah melaporkan aksi balap liar yang meresahkan ini ke polisi. Mengganggu sekali, terutama seperti saya pengguna jalan. Soalnya ini kan jalan untuk saya berangkat kerja sama pulang kerja. Apalagi kalau pulang kerja ini kan sore Pak ya. Kalau ada balap liar kayak gini kan saya jadi takut gitu. Ya semoga ada tindakan lah Pak. Soalnya benar-benar meresahkan warga dan pengendara. Sudah saya sampaikan pada Kasat Lantas, Kapolsek setempat untuk mengantisipasi dengan cara patroli tiap malam hari di titik-titik jalan yang sepi, yang tidak ada penerangan jalan. Ini juga salah satu penekanan pimpinan kami untuk melakukan penindakan terhadap balap liar menjelang tahun baru. Untuk menertibkan aksi balap liar, polisi akan menindak tegas para pelaku dan akan rutin menggelar razia di sejumlah lokasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Seorang pengendara motor tewas menabrak trotoar di dekat terowongan Kasablanka Setiabudi, Jakarta Selatan. Kecelakaan terjadi saat korban membawa ikan dan kerang. Sejumlah petugas kepolisian mendatangi lokasi tewasnya seorang pemotor di Jalan Kasablanka Setiabudi, Jakarta Selatan. Kejadian pada dini hari tersebut terjadi menjelang terowongan Kasablanka. Peristiwa berawal saat pemotor membawa ikan segar dan kerang melaju dari arah Setiabudi menuju Tebet, Jakarta Selatan. Diduga hilang kendali, pemotor menabrak trotoar hingga terpental. Pemotor pun tewas di tempat. Petugas tidak menemukan identitas korban. Karena di situ ada bekasnya tuh. Nabrak Sendiri. nabrak apa bang? Nabrak trotoar nih. Nabrak trotoar. Itu kondisinya saat ini korban seperti apa bang? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kasusnya ditangani kepolisian. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan melaporkan. 5 pengguna jasa joki vaksin COVID-19 di Pinrang, Sulawesi Selatan diperiksa polisi untuk mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya seorang warga mengaku menerima jasa menggantikan vaksin hingga 17 kali dengan upah Rp800.000. Saya Abdul Rahim. Saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Abdul Rahim, warga Bentenge Watang Sawito Pinrang ini mengaku menjadi joki vaksin COVID-19 untuk 14 orang. Abdul Rahim menggantikan vaksin di upah Rp100 hingga Rp800.000. Sementara warga yang meminta jasa Abdul Rahim hanya ingin mendapatkan sertifikat vaksin. Sudah. Vaksin. Oh dia yang tawarin. Iya. Tidak disuruh. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Abdul Rahim mengaku ditawari untuk menggantikan. Ternyata Abdul Rahim telah menerima 17 kali suntikan vaksin COVID-19. Polisi kini menyelidiki warga pengguna jasa joki vaksin. Nanti semuanya kita sudah periksa, baru kita bisa simpulkan keterangan sebenarnya seperti apa. Untuk mencapai delik yang bisa dipertanggungjawabkan untuk tindak pidananya tersebut. Jadi belum ada penetapan tersangka ini? Kalau untuk penetapan tersangka belum ada, karena kita masih tahap lidik. Jadi kita dulu melengkapkan alat bukti dulu sesuai dengan pasal 184 KUHP pidana. Selama ini Abdul Rahim tinggal di rumah kosong di kawasan Bentenge Watang Sawito milik seorang warga. Abdul Rahim kesehariannya seperti warga lainnya aktif mengikuti berbagai kegiatan.
Kayaknya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Sementara tim Satgas COVID-19 Pinrang masih melakukan pemeriksaan warga yang menggunakan jasa Abdur Rahim termasuk pada petugas pemberi vaksin. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. 2 siswi SMK yang berboncengan sepeda motor tewas setelah menjadi korban tabrak lari di Pasuruan, Jawa Timur. CCTV merekam saat sopir truk kabur. Kecelakaan antara truk dan motor di Jalan Raya Surabaya Malang Gempol, Pasuruan, Jawa Timur terekam CCTV. Kedua kendaraan berjalan dari arah Surabaya menuju ke Malang. Tepat di lokasi, motor yang ditumpangi 2 siswi SMK ditabrak dari belakang. Usai kejadian, sopir kabur. Diduga sopir truk hilang konsentrasi hingga tak mengetahui ada motor korban di arah yang sama. 3 hari hilang seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di sumur sedalam 12 meter di rumahnya di Sumedang, Jawa Barat. Evakuasi korban dari dalam sumur berlangsung dramatis. Warga Nagerang Desa Cinangsih, Cisitu, Sumedang, Jawa Barat gempar mengetahui seorang warga ditemukan tewas di dalam sumur rumahnya. Korban seorang ibu rumah tangga sebelumnya dilaporkan hilang sejak 3 hari lalu. Dalam upaya pencarian bersama petugas kepolisian, suami korban menemukannya di dalam sumur saat mengambil air. Petugas gabungan langsung berupaya mengevakuasi korban yang diduga telah berada di dalam sumur sedalam 12 meter lebih dari 2 hari. Evakuasi korban bernama Yuyuyul Liang Ningsih, 29 tahun pun berlangsung dramatis. Petugas langsung membawa jenazah ke rumah sakit. Dari hasil identifikasi tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban, namun sebelum hilang, korban diketahui tengah sakit. Pas datang ke rumah, si almarhumah udah nggak ada. Nah, otomatis kan ayahnya bertanya ke anaknya, mama mana? Nggak ada. Ya langsung panik, ya ramai lah. Jadi ya yang mencari kesana kesini gitu. Berapa hari itu Pak? Berapa hari? 2 hari. Sekarang hari ketiga. Jadi sebetulnya pada hari Minggu itu sudah dicari-cari, cuman belum ketemu karena kedalaman sumur itu diperkirakan sekitar 12 meter. Jadi tidak akan ketemu. Nah akhirnya setelah 3 hari ini, mungkin karena keadaan mayat sudah menjadi membusuk atau membengkak, baru keluar dan baru kelihatan seperti itu. Usai dipulangkan dari rumah sakit, korban langsung dimakamkan di TPU setempat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Haifa melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal Sergap Investigasi edisi hari ini. Saya Nawayogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Semanggi padat merayap. 89 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat